Gue tunggu Mas Erik turun dari tribun, gue peluk dengan singlet gue, ada di Google kalau lo cari. Gue tulis di buku gue, dan saya pun bisa. Gue peluk, terus gue nangis, gue bilang, Mas, saya pakai. Oke teman-teman, jadi mumpung kesempatan lagi besar banget, gue mau ngajak ngobrol Bang Densu ini. Boleh Bang ya? Oke. Ini gue udah siapin pertanyaannya. Gue bukan host beneran, jadi masih belajar. Tapi keren. Gue suka Abraham Wenas, keren. Dia bisa ngomong, dia berani untuk speak up, dia berani untuk nunjukin. Menurut gue pemain basket yang kayak gitu tuh karakternya kuat, keren. Thank you. Oke, langsung aja kita tanya ya. Bang Densu kan dari Makassar ya? Iya. Bener kan? Berarti istilahnya ngerantau juga lah ya kan? Iya. Kebetulan saya juga. Dari Kalimantan ya? Ya Benar. Terus gimana sih ceritanya Bang Densu nih dari Makassar terus ke Jakarta gitu? Ya jadi awalnya dulu gue main basket tuh agak telat. Jadi gue main basket SMA kelas 1. Awalnya olahraga yang gue suka bukan basket. Gue masuk basket itu gara-gara ciwi-ciwi ekstrakurikuler. Terus gue ngalamin pembulian dan gue coba fight back. Waktu itu gue coba untuk gabung dengan komunitas anak basket, tapi ternyata anak basket di tempat gue juga ngelihat dari fashion lo segala macam. Dan sorry tuh gue miskin banget, gue nggak punya fashion. Gue cuma pakai sepatu Doc Mart sekolah gue dan kaos kutang kongkong, lo tau kan? Iya, yang kayaknya memang nggak cocok sih ada di situ. Tapi gue nggak punya apa-apa dan gue harus ini loh. Kadang-kadang kan kita takut memulai sesuatu ketika kita nggak punya modal kan. Baik. Tapi gue nggak mau kayak gitu, gue jalan aja dulu. Cuma akhirnya memang kita akan mendapat penolakan. Dari situ gue berlatih keras dan akhirnya gue kebawa arus di basket. Terus gue jadi pemain prapon, pon, sampai akhirnya gue dilirik salah satu klub besar Aspak dulu Jakarta, dan gue ditawarin untuk bergabung di sana dengan iming-iming dikasih beasiswa. Nah tadi Bang ada kata-kata penolakan tuh. Ini gimana responnya Bang Densu menghadapi penolakan tersebut? Iya, jadi gue ketika melihat sebuah penolakan, gue tidak menjadi pribadi yang membenci orang itu, tapi gue menjadi pribadi yang membenci penolakan. Karena menurut gue semua orang deserve to have a change gitu loh. Jadi gue waktu itu nggak fokus sama orangnya, jadi gue fokus dengan kenapa gue tertolak. Jadi ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Gue nggak membenci lo, tapi gue benci actionnya. Nah akhirnya gue mengambil satu sikap, artinya bagaimana caranya supaya gue bisa menemukan jati diri gue di dalam hal itu. Gue latihan lebih banyak, gue berlatih hampir 8 jam sehari di lapangan Karabosi. Itu menjadi saksi hidup bagaimana gue berlatih, dan hampir semua orang di sana tahu bagaimana sejarah gue. Gue jatuh bangun berdarah-darah, keringetan malam-malam sampai Sabtu Minggu, sampai gue menangis di lapangan karena gue ngerasa bahwa diri gue sebodoh ini ngelatih kan sendiri hanya untuk basket. Jadi gue ngalamin satu proses kayak gitu, dan itu ngebentuk skill, power, mental, attitude, mindset. Ternyata akhirnya tanpa gue sadari gue miliki itu. Bayangin 8 jam sehari. Dulu gue sampai kadang-kadang kalau gue mikir, gue tuh banget dulu, ngapain gue 8 jam sehari. Tapi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Wow, jadi mungkin kalian udah ngelihat Bang Densu seperti sekarang, padahal sebelum-sebelumnya banyak banget penolakan, perjuangan gitu ya. Jadi jangan lihat enaknya aja gitu, lihat juga prosesnya juga Bang ya. Betul. Oke, berikutnya, nah Bang Densu pernah di tim Aspak, Satria Muda, sama Garuda Bandung. Iya. Dari 3 tim itu tuh, yang mana yang paling berkesan? Ya udah pasti yang pertama ya. Kalau kita pacaran yang pertama ya, pasti ya kan. Terus ada hal lucu nggak selama berkarir di dunia basket dengan teman-teman gitu? Hal lucunya adalah gue adalah salah satu pebasket yang tidak nongkrong dengan anak basket lama-lama. Gimana tuh maksudnya? Jadi gue setiap kali habis main basket, ketika teman-teman nongkrong, kan kita sering nongkrong ya, gue menyibukkan diri gue untuk dagang. Berdagang. Gue jual celana-celana basket kayak gini dulu yang gue ambil dari pabrikan di Tangerang. Itu untung 15.000 door to door. Iya. Jadi gue nggak punya banyak waktu untuk nongkrong. Ya ada sekali-sekali, tapi kan ya secukupnya karena gue sibuk untuk mikirin tentang masa depan gue. Jadi gue kerja. Gue dari situ ngerti tentang dagang. Dari situ gue nemu jalan sampai akhirnya gue salah satu importer BlackBerry terbesar. Serius? Gue usia orang tahu nih? Nggak ada yang tahu. Ini makanya gue buka dulu. Gue usia 24 tahun, gue pegang uang 15 miliar. Jadi gue menyibukkan diri gue memang untuk hal yang positif. Nongkrong perlu, tapi tidak sebanyak itu ketika dia tidak menghasilkan. Jadi gue selalu punya mindset bahwa karena gue lahir dengan kondisi background yang susah. Siapa yang mau nolong lu kalau bukan diri lu sendiri?
Dan kalau lu nggak pintar memanage waktu lu, dan lu nggak pintar memanage hidup lu, masa depan lu, ya lu yang makan sendiri pahitnya. Temen come and go. One day dia bisa ada saat lu seneng, one day dia bisa tidak ada di situ. Jadi lu mau bergantung sama siapa? Gue belajar banyak banget. Iya, jadi banyak banget, tapi ada kontranya juga. Jadi banyak yang ngeliat gue sombong, nggak mau bergaul segala macem. Itu adalah resiko yang harus lu jalani. Jadi buat gue hidup itu ada resikonya. Lu berani nggak maju dengan resikonya? Kayak lu nantang gue main basket, ada resikonya. Tapi gue akuin anak ini punya mentality untuk bisa jadi sukses karena dia mau take it the risk gitu. Nas, berapa banyak pemain pro yang berani ngambil resiko? Berapa banyak kasih tau gue. Berapa banyak pemain pro yang mau humble dirinya untuk main dengan orang-orang biasa, untuk show dirinya, untuk kasih engagement ke orang yang belum pro. Mereka selalu ngerasa dirinya, I'm a pro, I deserve to be treated as a pro. But basically you come from them. Gitu. Jadi maksud gue, you need to know, you harus punya skill seperti langit, tapi lu harus punya sifat seperti bumi. Gue merinding banget dengerin ini. Iya, itu yang gue belajar dari experience gue. And I hope dari YouTube lu banyak pemain-pemain basket yang gue sangat berharap banyak sama mereka untuk bisa menjadi tiang kekuatan basket Indonesia. Amin. To understand seberapa hebatnya lu, ingat, langit tidak pernah memberitahu seberapa tingginya. Gitu. Gokil. Bang, luar biasa banget buat itu. Oke bang, tadi kita ngomongin pesannya di tim ya. Nah, terus gue baca-baca nih, Bang Densu ini termasuk pribadi yang bad boy. konflik. Banyak konflik. Bener kan? Entah sama manajemen, pelatih, teammates gitu. Nah, pengen nanya nih, konflik dengan tim apa yang paling kacau lah? Kalau dari gue sih, gue pernah berantem sama temen tim gue. Pernah sampai cuek-cuekan. Itu yang ada di YouTube lu ya? Ah itu enggak, itu dulu masih awal depan. Gue liat tuh one-on-one di YouTube sempat emosi, keren juga. Tapi benar gue pernah sampai cuek-cuekan 3 bulan gak ada ngobrol. Namanya saya beli ronde dulu, gue bener-bener wah gila sampai gak ada ngomong-ngomong banget. Keren. Gitu. Cuman akhirnya kita baik kan, itu bener-bener rasanya wah ini tuh pertemanan. Iya, itulah pertemanan. Biasanya dari konflik baru kita akan bisa lebih kuat kan ya. Salah satu konflik terbesar gue alamin sebenarnya banyak. Gue pernah berantem dengan Pak Irawan Haryono. Itu gede kali. Tapi cukup confidential saat itu. Jadi nggak terlalu gimana banget, tapi itu aslinya gede. Terus karena gue mau pindah ke Satria Muda. But I do respect Pak Irawan Haryono because for me he's my father yang gedein gue di basket. Terus gue sangat respect dengan Pak Erick Thohir yang help me untuk get out from my condition saat itu. Bukan Pak Irawan ngomong, cuma pilihan yang gue udah ambil resikonya harus gue jalanin. Gue pindah dengan kondisi cedera lutut. Gue nggak bisa main lagi. Diagnosa dokter saat itu, dia tidak tahu ACL itu apa saat itu. Sekarang kan udah bagus. Itu umur gue sekitar 24 tahun. Dan itu adalah end of my career. And diagnosa dokter bahwa gue nggak bisa lagi jadi atlet. Bisa pulih tapi tak bisa lagi jadi atlet. And gue nggak tahu harus berjalan kemana. Gue nelfon nyokap gue bilang maaf, dan gue nangis. Dan mama gue bilang, Dini, dengerin baik-baik. Mama tidak pernah setuju ketika gue main basket. Cuma dia nggak setuju, bola gue aja dipotong gitu loh. Gue nggak tahu lu pernah ngalamin itu atau nggak. Kayak basket nggak ngasih apa-apa. Tapi terus kemudian dia bilang sama gue bahwa, Dini, mama nggak pernah setuju kamu main basket. Tapi ketika kamu memulai sesuatu, sampai ujungnya. Dan akhirnya gue cari cara, dan Mas Erik nolong gue recover operasi di Filipina. I'm back again. Gue dapet MVP, gue kembali, gue bawa Satria Muda juara. Jadi bagian dari Satria Muda juara, dan gue berantem sama Victor Roring. Gue nggak dimainin hampir setahun. Gue di bench, gue dimainin 1 menit, 2 menit, dan gue harus menahan ego gue dan emosi gue selama setahun itu. Di final tahun itu, ketika kita main best of 3, Aspak menang di pertandingan pertama. Di Riau, kalau mereka menang lagi, Aspak gonna win the championship. Lagi 4 menit, Aspak leading 9 poin. Mas Erik telepon dari ujung, suruh gue masuk. Nggak mau tahu. Gue masuk dengan kondisi I don't know what I have to do. Coachnya juga nggak mau ngomong sama gue. Dilema gue cuma satu. Kalau gue mainin bego, tim ini kalah. Gue yang menang. Ngerti kan maksud gue? Tapi kalau gue be pro, tim ini menang. Gue yang menang.
Ngerti kan maksud gue kan? And I choose nomor 2. I need to be pro karena ini bukan masalah gue. This is about 12 orang yang berharap bonus mereka keluar, yang berharap mereka bisa dapat cincin juara. Dude, I'm not playing basketball untuk cincin juara, dude. Lu bisa beli di mana aja. I play basketball with all of my heart. And I play, gue bikin 7 poin berturut-turut. Boleh tanya Romy Chandra, boleh tanya semua. And we win the game. Pertandingan jadi panjang di Jakarta. Kita dapat lagi di Jakarta mentalnya si Aspak Bejati. And we win the game. Gue buka baju gue buang. Sebegitu marahnya gue buang. Coach Ito mau salamin gue gak mau. Gue gak nyalain Coach Ito ya. Maksudnya that's what happened saat itu. Gue tunggu Mas Erik turun dari tribun. Gue peluk dengan singlet gue. Ada di Google kalau lu cari. Gue tulis di buku gue. Dan saya pun bisa. Gue peluk. Terus gue nangis. Gue bilang, Mas, saya pamit. Dan itulah saat sebenarnya gue mau berhenti. Tapi Mas Erik gak ngasih gue izin berhenti. Dia nelfon Mas Andre Mamuaya untuk membujuk gue main di Garuda Baru. Gitu ceritanya. Yoi. Makanya ketika almarhum Mas Andre Mamuaya meninggal, Aing gak pernah balik lagi Mas. Supaya lu tahu story. Karena buat gue, orang-orang itu udah sangat berjasa dan nolong karir gue. Tanpa mereka, Dennis Marco tidak pernah ada. That is a story. Di Google seru ya? Seru banget. Aduh, gila. Oke, kita lanjut lagi Bang ya. Yoi. Nah, itu tadi dunia basket. Gimana bisa pindah jadi artis? Gue kejebak guys. Jadi 2011 gue pensiun. Yang gue cerita tadi, gue dagang. Jadi kan gue ada bisnis ya, ada handphone, ada rumah makan. Terus gue bikin bisnis yang lebih besar, itu peternakan ayam. Itu miliar-miliar ya modalnya. Gue bangkrut di situ. Gue bangkrut, sebenarnya nggak bangkrut banget, maksudnya bisnisnya gagal. Gue tetap punya uang, cuma gue lagi nyari modal lagi buat develop another business. Nggak ada peluang saat itu, yang ada telepon cuma PH. PH itu nelfon 1 bulan berturut-turut nyuruh gue datang casting. Gue nggak mau casting, gue nggak bisa main film. Gue bilang ketika gue main film pasti jelek lagi. Tapi gue saat itu nggak ada pilihan. Kadang-kadang lu akan tahu bahwa kadang-kadang hidup itu akan nuntun lu ke arah yang lu nggak akan pernah nyangka. Ngerti gak maksud gue? Ya udah akhirnya gue datang karena gue nggak enak 1 bulan diteleponin dan gue casting dan keterima. Udahlah, acting gue gak bagus, gak mungkin keterima karena acting gue, lebih ke fisik. So akhirnya gue coba cara nolak, gue masih bisa nolak. Gue bilang, kalau berani double. Gue berharap dia nolak. Deal. Masuklah gue ke dunia entertainment. Itu awal mulanya. Berarti orang PH itu nelponnya karena basket itu? Bukan, fisiknya. Mereka lagi nyari karakter Ariel. Ariel itu cowok mirip kayak gue. Mirip banget kayak gue menurut mereka. Jadi ya udah dari situ awalnya. Kita nggak pernah tahu loh. Banyak orang pengen jadi artis, dia nggak bisa jadi artis. Banyak orang nggak pengen jadi artis, tiba-tiba jadi artis. Kalau garis tangan udah nentuin, lo mau bilang apa? Iya, jadi awal mulai kayak gitu. Berarti, wah gila ya, ceritanya Kak Densu ini nggak ada di Google sih. Gue juga baru tahu. Gue kemarin udah baca-baca, maksudnya cari tahu tentang dia. Ternyata banyak banget background-backgroundnya yang kita nggak tahu sama sekali. Jadi ini beruntung banget sih pelajaran buat kita semua, buat gue juga. Saya juga tentang kehidupan. Kan Bang? Itu aja sih Bang, thank you banget ya Bang ya. Gue harus belajar banyak lagi. Namaste, yoi. Jadi kita ngapain nih lanjut tadi nih? Nah, kita akan ada challenge juga sama Bang Densu. Yoi. Jadi kita kan 3 poin di 5 spot. Setiap spot harus masukin 5. Hah? Harus masukin 5. Banyak kali. 5 doang. 3 aja Pak. Oke, 3. Akurasi gue jelek. Setiap kalah, dia harus jalanin hukuman. Hukumannya itu nanti ada di kertas. Oke? Oke. Siap Bang? Siap. Let's go. Here we go. Tim and my bro, he knows. Gotta pay dues. Walking in mud, you could. Satu. Udah kepilih hukumannya. Oh! Hey. Siapa yang cabut nih? Lu aja lah, biar lu terima nasibmu. Thinking about the same shit still. Gonna hit the I-5, it won't be no shock. I've been planning.